Welcome to PWK Podcast with Kelompok 8. Pada hari ini, kami dari Kelompok 8 dari PDB 58 mengadakan podcast dengan mengundang narasumber spesial. Dengan podcast kita berjudul Melacak Jejak Ekonomi Digital, Dampak E-commerce terhadap sektor tradisional dan UMKM. Di sini kita sudah berada dengan narasumber spesial kita, tidak lain tidak bukan, yaitu Kak Jessica Audrelia Natali. Bagaimana kabarnya? Apakah sehat? Sehat. Baik. Boleh sedikit memperkenalkan dirinya dulu, Kak? Kak Jessica ini sebagai apa? Terus latar belakangnya apa? Boleh, Kak? Monggo. Untuk latar belakang saya nggak jauh-jauh dari mahasiswa semester 2. Saya di Universitas Bina Nusantara, jurusan Communication. Kebetulan sekarang saya ada freelance kerja sebagai editor dan juga freelance host live kalau pulang kampung ya. Tapi sebelum saya masuk kuliah, saya juga sudah bekerja sebagai social media specialist, plus live streamer, dan juga content creator juga di beberapa company yang berkaitan sama item fashion seperti tas dan juga sepatu dan dompet juga. Kita lanjut ke pembahasan kita. Mungkin Kak Jessica boleh melihat dulu video wawancara kita bersama UMKM. Berikut videonya. Baik, kita hari ini bertemu dengan seorang pelaku UMKM yang berada di Desa Tanggulangin di Kabupaten Sidoarjo. Di sini kita mengunjungi salah satu UMKM yang membuat produk kerajinan tas. Sebelumnya kami dari mahasiswa Universitas Airlangga dari mata kuliah pembelajaran dasar bersama dari PDB 58 Kelompok 8. Melihat perkembangan zaman sekarang, Bu pasti tahu di online ini kan pasti banyak yang jual tas sama seperti jualan Ibu. Itu kalau menurut Ibu dengan adanya penjualan online itu apakah berdampak, Bu, di usaha jenengan? Ya, kalau untuk tamu yang datang ke sini memang agak berkurang. Oh, berkurang. Ya, cuma kita pesanan dari toko-toko online lebih banyak. Oh, berarti toko-toko online itu ngambilnya dari sini. Oh, seperti itu. Berarti pasarnya seperti itu ya. Gitu. Kira-kira itu kalau dibandingkan sebelum kan online ini baru booming ya sekitar 5 tahunan ini kan. Nah, menurut Ibu itu ada perbedaan yang signifikan atau enggak terkait omsetnya dan sebagainya itu? Ya, memang agak berkurang sih. Jadi sebelum ada online kita satu hari bisa mencapai 30 juta. Wah, tapi kalau online ini menurut Ibu itu berdampak positif atau malah negatif kalau menurut Ibu ini? Ya, sih sama-sama atau ya, itu sama-sama. Karena kita juga pesanan juga melimpah, cuma tamunya aja yang berkurang. Oh gitu. Untuk menyaingi atau paling enggak agar harganya kompetitif itu gimana? Mungkin kita kurangi bahannya atau dalamnya, aksesorisnya kita ganti yang gimana. Oh, berarti yang agak murah kualitasnya yang biasa aja gitu. Yang penting mengeluarkan banyak produk ini. Bagaimana yang harus dilakukan UMKM untuk bisa menghadapi di era perubahan itu di online. Toko itu semoga tambah lancar. Toko online yang kesini kita juga sama lancar. Yeah. Tapi kita ngikuti. Berarti bisa saya ambil kesimpulan bahwa sebenarnya antara toko offline maupun toko online itu sebenarnya bisa kolaborasi ya, Bu, seperti itu. Jadi kayak dari toko offline-nya itu mungkin pengunjungnya sedikit berkurang, tapi pesanannya banyak. Kemudian pesanan yang banyak itu diambil dari penjual-penjual TikTok, terus dijual lagi. Oke, nah Kak Jessica sudah melihat videonya kan? Jadi gimana itu? Menurut Kak Jessica itu bagaimana peran dari UMKM dan TikTok Shop atau online shop ini?
Kalau menurut saya pribadi sebenarnya pengrajin-pengrajin seperti yang ada di Tanggulangan ini benar-benar ngasih kesempatan yang besar banget, khususnya buat pelaku-pelaku yang jual di e-commerce kayak TikTok Shop atau mungkin kita nyerempet sedikit ke Shopee juga kan kita kenal barangnya harganya memang miring-miring. Tapi kalau untuk kualitasnya ya seperti yang sudah disampaikan di video tadi, untuk menekan harga yang lebih minimal maka kualitas itu nomor sekian gitu kan. Karena seperti yang saya alami juga selama bergelut di dunia TikTok Shop dan juga e-commerce yang marak di Indonesia ini khususnya, memang target pasar kita itu mencari barang yang cenderung murah, tetapi kualitasnya masih oke, cuma memang nggak kualitas yang benar-benar oke banget. Yang penting harganya lebih murah. Maka dari itu kadang memang nggak jarang kita temui di e-commerce itu banyak barang yang fotonya atau gambarnya itu serupa, tapi harganya tuh memang bervariasi. Kadang selisih 5.000, selisih 10.000, meskipun memang jatuhnya masih murah, tapi barang yang dijual tuh sebenarnya serupa. Jadi mungkin pengrajin ini tuh di Tanggulangin ini punya kesempatan yang besar karena dia open grosir kan, bisa kita sebut open grosir. Jadi banyak pelaku-pelaku dari e-commerce ini yang ambil di mereka untuk dijual dengan variasi harga yang bermacam-macam gitu. Nah, seperti itu. Kalau menurut Kak Jessica, sebenarnya strategi apa ya agar UMKM itu ya bisa secara mandiri gitu? Sih sebenarnya yang paling penting itu adalah mindset, karena kita bisa lihat secara umum aja ya. Kalau misal mereka jual ke grosiran, memang mereka dapatnya lebih banyak, tapi kan di sisi lain mereka bisa jual sendiri secara eceran, tapi dengan harga yang jauh lebih miring. Dan kalau kita lihat secara langsung kan sebenarnya peluang mereka justru lebih besar karena mereka produksi sendiri, dan harga mereka pun nggak harus ambil harga yang lebih tinggi dibanding orang-orang yang ambil dari mereka kan, karena kan mereka secara nggak langsung tangan kedua atau tangan ketiga kan, sedangkan pengrajin ini kan orang yang buat sendiri. Jadi sebenarnya yang harus dibentuk dari sekarang adalah mindsetnya untuk mau cari peluang yang lebih besar. Tapi nggak luput juga dari kekhawatiran pengrajin-pengrajin kayak takut nggak laku, yang jual udah banyak, terus ini barangku juga udah dipakai sama orang lain. Mungkin karena di sini konteksnya pengrajin tradisional ya, jadi mungkin bisa lebih menekankan ke barang-barang yang mereka produksi, harus punya ciri khas mereka sendiri, biar nggak sama-sama barang-barang yang udah jual sama mereka ke pelaku-pelaku e-commerce lain yang ambil grosir ke mereka. Jadi mungkin harus mulai mengkonsep barang-barang yang memang mau mereka pasarkan secara eceran. Dan yang pastinya harus mau bersaing secara harga, biar pastinya menarik pelanggan juga kan. Dan strategi yang paling ampuh sih sebenarnya untuk jualan di e-commerce adalah mau untuk belajar kayak bikin konten dan juga memahami algoritma pasar. Itu menurut aku penting banget sih, dan itu strategi yang bisa dipakai untuk beginner. Poin-poinnya aja, tips untuk kita berikan ke pelaku UMKM tradisional, bagaimana bisa memulai. Kan biasanya memulai ini yang agak sulit ya. Kalau berjalan melanjutkan kan gampang, tapi kalau memulai dari yang dunia tradisional kemudian bertransformasi ke dunia digital, menurut Kak Jessica selaku pakar lah, gimana nih? Lain-lain. Jadi yang pertama, menurut aku harus tahu dulu barang apa yang kira-kira tuh mau dipasarkan. Misal mau fokus ke tas, atau mungkin mau fokus ke dompet, atau fokus ke sepatu, supaya si pengrajin ini juga punya identitas untuk dipasang di e-commerce-nya. Dan yang pastinya harus cek riset pasar dulu nih, karena kan seperti yang kita tahu di e-commerce kayak di TikTok Shop maupun di Shopee kan sudah banyak sekali pesaing ya kalau kita lihat. Apalagi kalau mereka start awalnya adalah untuk grosiran, pasti mereka juga nggak asing lihat barang mereka sendiri dipajang di toko orang lain kan. Betul. Jadi yang paling penting adalah juga searching dulu di platform atau e-commerce yang mau mereka masukin nih, kira-kira barangnya tuh range berapa sih yang penjualannya tuh nyentuh angka tinggi. Terus kira-kira barang modelan kayak gimana yang lagi hits juga. Jadi menurut aku cek pasar tuh penting banget, karena khususnya di bidang fashion ya, kalau kita ngomong di bidang fashion, sepengalaman aku fashion itu berevolusinya tuh cepat banget. Jadi bulan ini kita produksi, kalau kita nggak buru-buru putar otak, nanti bulan berikutnya itu pasti udah nggak laku modelnya, udah ganti lagi ke model yang baru. Jadi
harus tetap cek pasar secara berkala, entah itu dari target konsumennya maupun model-model barang yang mau dijual. Terus yang kedua harus punya identitas dan juga ciri khas, karena banyak banget orang yang udah jual barang serupa. Kalau kita mau unggul dari mereka, pastinya mereka harus punya identitas sendiri, harus punya ciri khas sendiri, apa yang bedain barang yang dijual sama pengrajin ini sama toko lainnya yang ambil grosiran di mereka. Jadi harus ada pembeda. Kemudian yang pasti harus selalu update dan sama tren ya, karena ini masuknya bukan di pasar tradisional tapi di pasar online ya, udah main ke e-commerce, jadi harus melek secara digital kan ya. Secara lewat konten atau lewat endorsement, kan sudah banyak ya fasilitas online sekarang untuk mengenalkan produk. Dan pengrajin tuh menurut aku nggak boleh tutup mata akan hal ini, karena ini benar-benar berdampak besar buat orang-orang atau calon konsumen nanti ya, sebagai bentuk pengenalan produk juga. Dan pastinya untuk memilih cara pengenalan ini juga nggak bisa salah, nggak boleh salah, karena semua punya target pasar dan audiensnya sendiri-sendiri. Dan yang terakhir tuh harus konsisten, karena mau seberusaha apapun, kalau nggak konsisten, nggak dilakuin terus-menerus, nggak mau riset, nggak mau rajin olah produk baru, aku rasa tuh nggak akan jalan juga. Jadi mau nggak mau, tips and trick yang tadi tuh harus tetap dijalani secara konsisten. Gitu aja sih dari aku. Nah, karena harapannya pada proyek kali ini yang digagas oleh kelompok 8 PDB 58 Universitas Airlangga, ini harapannya bisa memberikan insight baru untuk UMKM, karena seiring berkembangnya zaman kan pasti harus terus mengikuti, kalau tidak kan akan ketinggalan. Betul kan? Nah, jadi ini kita dengan judul melacak jejak ekonomi digital, dampak e-commerce terhadap sektor tradisional dan UMKM, ini kita telah rangkum semuanya di video ini. Tadi sudah disampaikan bagaimana strategi, tips and trick, dan nanti harapannya dapat diimplementasikan oleh teman-teman UMKM. Itu saja Kak Jessica, terima kasih banyak atas ilmunya yang diberikan kepada kita semua. Semoga apa yang kita dapat di sini dapat bermanfaat bagi orang lain, dan harapannya di podcast ini dapat ada part selanjutnya agar nanti kita terus update lah di dunia ekonomi digital ini. Seperti itu. Baik, untuk itu kami ucapkan terima kasih pada seluruh penonton juga telah mendengarkan podcast kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Goodbye. Terima kasih. Terima kasih. Stands on golden sands and watches the ships that go sailing somewhere beyond the sea.